Sabtu 16 April 2021, Yayasan Baitul Mal YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua. Usai penandatanganan nota kesepahaman bersama dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rio Widya Nugraha selaku Ketua Dewan Pembina YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Ponimin Santoso selaku Ketua YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rian Syawal Aliaf Nanda selaku Ketua Bidang Program dan Pemberdayaan YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, dan Ketua YBM PLN UP3 Jayapura Irfan Jabar. Selain itu juga hadir para pejabat IAIN Fatahul Muluk Papua, diantaranya Rektor Profesor Dr. H. Idrus Al-Hamid SAG MSc, Wakil Rektor 1 Dr. H. Talabudin Umkabu MPD, Wakil Rektor 2 Dr. H. Musa Rumbaru MH, dan Wakil Rektor 3 Dr. H. Marwan Sileu MPD. Sementara itu, Senior Manager Keuangan PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina YBM PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Rio Widya Nugraha mengatakan, program pendidikan dalam hal ini beasiswa Cahaya Pintar merupakan salah satu dari 5 program wajib yang dijalankan oleh Yayasan Baitul Mal PLN. IAIN Fatahul Muluk Provinsi Papua melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Baitul Mal PLN Provinsi Papua untuk meringankan berbagai macam keluh kesah mahasiswa lah. Ada biaya studi bagi mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, yang pintar, tetapi memiliki latar belakang orang tua yang kurang mampu. Nah, inilah yang saya mengapresiasi cukup besar kepada YLB, Yayasan Baitul Mal PLN. Apresiasi ini insya Allah kami akan menyampaikan bukan hanya di publik sini aja, kami akan sampaikan ke Menteri BUMN karena ada program-program khusus yang dikembangkan oleh Menteri BUMN di daerah-daerah terluar dan terdepan. Nah, ini adalah bagian dari kontribusi PLN yang luar biasa. Memang selama ini kita hanya berpikir bahwa Baitul Mal itu hanya ada lembaga-lembaga sosial keagamaan, masjid, lalu Basnas dan sebagainya. Tetapi hadirnya Yayasan Baitul Mal PLN Papua dan Papua Barat di Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk setidaknya memberikan harapan kepada masyarakat bahwa zakat, infak, sedekah itu lembaganya harus real seperti Yayasan Baitul Mal ini. Kami didatangi, kami diajak malahan sampai dengan MOU yang nanti secara operasional akan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih banyak. Kami ingin mengajak juga mudah-mudahan para pihak yang hari ini menyaksikan MOU kita, menyaksikan kegiatan ini, turut berpartisipasi. Itu mengambil ruang-ruang untuk membantu para duafa, para masyarakat ya yang ada di khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Demikian, makasih. Nah, untuk prosesnya memang ada seleksi yang tidak serta-merta lantas ada program beasiswa itu terus diberikan kepada siapa aja. Tapi ada seleksi dengan tahapan-tahapan penilaian akademik,
lalu nanti ada penilaian non akademik. Maksudnya gini, penilaian akademik itu melekat pada prestasi belajar. Penilaian non akademik dia itu dinamis, tidak eksklusif. Dia terlibat untuk mengemukakan gagasan-gagasan agama sebagai solusi di tanah Papua. Dia tidak provokator, tapi dia betul-betul memberikan warna agama berbasis budaya, agama yang moderat. Itu adalah bagian dari syarat-syarat yang sebenarnya sudah kita tetapkan seleksi. Artinya paling tidak mahasiswa yang mendapat ini adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Dia tidak lalu tiba semester tiba hilang gitu. Andaikan kalau itu yang terjadi, maka hampir kita pastikan bahwa kami akan memutus nama yang bersangkutan dan mengganti orang yang betul-betul lebih serius. Karena ini hak, tapi ada kewajiban yang harus dipahami. Ini titipan banyak orang. Jadi titipan yang memang harus kita salurkan sesuai dengan bagian yang memang sudah disyaratkan. Kalau jumlah penerima beasiswa dari IAIN berapa? Nah, jumlah penerima beasiswa berapa? 24. 24. Untuk saat ini masih IAIN Papua dapat 24. Itu terwakili dari semua prodi yang ada. Dari semua prodi yang ada. Cuma saya terima kasih banyak karena YBM ini, Yayasan Baitul Mal PLN ini, itu bukan hanya IAIN aja yang dipikir, malahan berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Sorong. Nah, itu menarik gitu. Mudah-mudahan ke depan paling tidak IAIN bisa dijadikan pilot project sebagai percontohan buat perguruan tinggi yang ada di tanah Papua ini. Karena bagaimana ya menjaga, meneliti apa tepat guna, berhasil guna, kalau tidak dimulai dengan pendekatan dibilang pengawasan internal, itu kadang-kadang sulit. Tapi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, yang kami muliakan Rektor IAIN Fathahul Muluk Al-Habib Idrus Al-Hamid, dan juga bapak-bapak dari Baitul Mal PLN, dan juga para pembantu rektor, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kaum muslimin di bulan Ramadan memiliki keindahan tersendiri. Sebab kedatangan bulan Ramadan bukan kedatangan yang biasa, namun kedatangan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendidik kita bagaimana berinteraksi dengan bulan Ramadan, sejak bulan Rajab beliau sudah ajarkan kepada kita. Beliau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafidhna min jami'il atham. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak bulan Rajab beliau minta dari Allah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Sehingga keberkahan tersebut yang beliau minta kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, seluruhnya beliau dedikasikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dengan memperpanjang usia sehingga masuk ke bulan Ramadan, dengan tujuan agar ibadah di bulan Ramadan bisa berlangsung dengan baik. Hingga beliau katakan wa ballighna Ramadan. Ulama menyatakan, kenapa Nabi Muhammad sejak Rajab sudah berdoa untuk Ramadan? Karena inilah keadaan hati orang beriman. Mereka punya prediksi tersendiri dengan saat waktu yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dalam perputaran waktu itu setahun ada saat yang berbeda dengan saat lain. Memang waktu tersebut dibuat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini aturan Allah. Dia yang berkuasa untuk menentukan hal tersebut. Lalu Rasulullah sering membocorkan waktu-waktu itu. Di antaranya hari ini, hari Jumat. Nabi Muhammad pernah bilang, ada saat di hari Jumat, di saat tersebut tidaklah seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melainkan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Doalah kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Untuk apa Nabi Muhammad bilang hari Jumat ada waktu khusus? Maksudnya adalah di waktu tersebut pengkabulan doa lebih pasti dan lebih cepat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan ketika mereka melihat gelagat dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap hari Jumat di waktu setelah sholat asar sampai maghrib, keadaan beliau selalu beliau di mihrab beliau, duduk bersimpu di hadapan Allah sampai datang waktu maghrib. Sehingga waktu tersebut dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah,
waktu di mana Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha selalu duduk di mihrab beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, hingga sebagian ulama mengatakan itulah waktu tersebut. Kenapa? Kalau itu bukan waktunya, untuk apa Sayyidatuna Fatimah mengkhususkan ibadah di saat itu? Pasti dia pun mendapatkan hal tersebut dari ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah, entah kenapa kita sekarang di waktu asar menjelang maghrib, kita sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan apa yang terbesit di hati ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga waktu-waktu lainnya, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang memang menjadi puncak daripada musim kebaikan. Sejak dahulu manusia mengenal bahwa bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini merupakan musim kebaikan. Sehingga kita dapati orang-orang terdahulu yang mana mereka mulai memprogram untuk diri mereka untuk lebih intens kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak bulan Rajab lebih lagi mereka punya semangat. Hingga mungkin kita mendapati orang-orang tua kita, mungkin kakek ataupun buyut kita, yang mana mereka sejak bulan Rajab mereka puasa, dan bukanya nanti bulan Syawal, setelah 3 bulan mereka berpuasa. Kenapa? Sebab di bulan Rajab berkat Rasulullah mereka mencium wewangian Ramadan, sehingga ruh mereka mulai tergerak. Sekarang kita berada di puncak daripada musim tersebut, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa.